wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leni Rumianti. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan tentang pengukuran, lebih tepatnya lagi tentang ketidakpastian. Nah, di sini ada satu contoh soal. Sebelum saya akan memberikan satu contoh lagi untuk Anda kerjakan di rumah. Di sini ada suatu pengukuran massa. Kita menggunakan massa di mana sampelnya itu diambil 6 kali pengukuran atau 6 kali pengulangan seperti itu. Kemudian diperoleh data yang di samping seperti ini. Nah, kemudian laporkan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Ingat di sini clue-nya dengan ketidakpastiannya. Jadi kalau Anda hanya menjumlahkan ini secara rata-rata, itu maka jawabannya tidak tepat. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan bagan untuk mempermudah saya. Tadi saya sudah melakukan perhitungan agar lebih cepat dilakukan untuk ceknya data. Jadi di sini saya akan memudahkan Anda. Saya dapatnya dari mana, Bu? Begitu. Jadi biar lebih cepat ya. Nah, di sini yang pertama adalah data yang pertama. Di sini kita ambil adalah yang di sini 12,8. Oke, kemudian diambil setelah kita dapatkan nilai kebenarannya, maka di sini akan dikuadratkan. Jadi silahkan dikuadratkan sendiri ya. Tadi saya sudah menguadratkan. Jika salah nanti bisa dikoreksi. Di sini jawabannya adalah 163,84 dan seterusnya. Nanti Anda bisa melakukannya sendiri ya, biar lebih cepat saja saya. Kemudian yang kedua datanya adalah 12,2. Kemudian yang ketiga adalah 12,5. Selanjutnya yang keempat adalah 12,4. Kemudian 12,9 dan yang terakhir adalah 13,1. Nah, ini adalah nilai kebenaran yang diperoleh dari 6 kali pengulangan. Jadi kebetulan untuk kali ini contohnya semuanya berbeda, tidak ada yang sama pengulangannya. Nah, di sini langkah selanjutnya yang kalau sudah Anda menuliskan nilai kebenarannya, kemudian Anda melakukan kuadratnya. Jadi silahkan dikuadratkan, Anda boleh menggunakan kalkulator ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah tadi rumusnya. Yang pertama yang kita cari adalah X barnya. Nah, X barnya di sini adalah sigma dari siapa? Sigma dari XI. Kemudian dikuadratkan. Jadi bukan dikuadratkan, dibagi dengan sampel atau n-nya, berapa kali pengulangan. Jadi kita langsung saja di sini. Jadi ini ditambahkan, ditambahkan. Jadi 12,8 ditambah 12,2, kemudian ditambahkan 12,5, 12,4 sampai 13,1 itu adalah 75,9. Di sini 75,9 dibagi dengan n. N-nya di sini ada 6. Jadi di sini hasilnya adalah 12,65. Oke, kita ambil itu aja. Nah, ini untuk yang tadi, untuk yang pertama X barnya. Jadi rata-rata dari nilai kebenarannya adalah 12,65. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari delta X-nya. Delta X-nya saya agak pelankan sama dengan di sini adalah 1/n-nya kita tulis. Saya ulang saja ya, jika tadi takutnya menuliskan rumus yang salah. 1/n, n dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi n-1. Oke. Ini adalah rumusnya. Jadi kita masukkan n-nya sudah kita tahu ya, di sini karena 6 kali pengulangan ada 6. Kemudian selanjutnya di sini n-nya sama, di sini ada 6 juga. Kemudian di sini sigma XI kuadrat. Jadi sigma SI-nya kuadrat. Jadi di sini dijumlah semua. Nah, ini adalah dijumlahkan semua. Dari kolom 1 sampai kolom 6 silahkan dijumlahkan. Nah, di sini saya sudah menjumlahkan, nilainya adalah 960,71. Hasilnya ya, hasil dari penjumlahan XI-nya. Kemudian dikurangkan di sini sigma SI, di sini sigma SI-nya tadi adalah 75,9 dikuadratkan. Oke. Seperti itu. Saya ulang kembali ya, biar tidak terlalu cepat. Di sini n-nya adalah 6 karena kita melakukan 6 kali pengulangan.
Kemudian di sini R-nya tetap sama ya, kita masukkan saja sigma XI kuadrat. Di sini dapat dari mana, Bu? 160,71 dapatnya dari sini. Jadi ini dijumlahkan semua. Nah, dari kolom 1 sampai kolom 6 dijumlahkan. Nanti Anda boleh cek sendiri ya, benar nggak penjumlahannya. Kemudian dikurangkan sigma XI-nya. Sigma XI-nya tadi ini dijumlahkan semua, ini ketemu nama sigma XI. Nah, sigma XI-nya ini kemudian dikuadratkan saja. Kemudian dibagi dengan 6-1. Oke. Seperti ini ya. Kemudian di sini hasilnya adalah 1/6. Kemudian di sini dikalikan saja. Ini dikalikan sini agar lebih memudahkan saya menggunakan bantuan kalkulator saja ya. Kebetulan saya pinjam punya my mother karena saya tidak mempunyai kalkulator ya. Biar cepat saja. 63 oke, 71. Di sini tertulis 5764,26 dikurangi selanjutnya 75,9 dikalikan 75,9. Oke, hasilnya adalah 5760,81 dibagi dengan 5. Nah, ini hasil perolehan saya menghitung dengan kalkulator biar cepat. Karena kalau saya pribadi sih kalau pas ujian offline itu memperbolehkan mahasiswa menggunakan kalkulator. Seperti itu. Karena yang saya perlukan adalah kemampuan Anda bukan menghitung tetapi tadi meramu dalam rumus-rumus. Itu kalau saya, tapi kalau dosen lain kan punya pertimbangan masing-masing ya, jadi tidak boleh saling setiap dosen itu pasti punya pertimbangannya masing-masing. Kalau saya pribadi memperbolehkan mahasiswa menggunakan kalkulator. Bisa jadi dosen Anda tidak apa-apa, itu hak beliau, jadi tidak boleh dikonvertir. Oke ya, selanjutnya kalau sudah seperti ini diapakan? Jadi tinggal dikurangkan dibagi 6, dibagi 5 gitu kan. Jadi ini 1/6. Jadi ini dikurangkan ini berapa? Kita kurangkan ya. Dikurangkan dengan 5764,26. Oke. Di sini 3,45 dibagi dengan 5. Sambil cek ya apakah saya melakukan kesalahan. Dibagi dengan 5. Oke, hasilnya adalah 1/6 dikalikan dengan 0,69. Jadi bagi aja dikalikan. Jadi hasilnya adalah, kita lihat ya sebentar, 0,69 diakarkan. Sebentar, akar dari 0,69. Oke, 0,69 diakarkan dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya adalah 0,138. Oke. Tulis aja gini dulu ya. Nah. Oke, terima kasih ya. Biar cepat. Jadi di sini untuk delta X kita sudah ketemu nih. Delta X-nya adalah 0,1384. Nah, sekarang kalau yang di sini kan ini ya, dua angka di belakang koma, di sini ada 4 angka di belakang koma. Nah, biar kita samakan. Nah, nanti seperti apa? Tunggu dulu gitu. Kita lihat dulu ya di hasil tadi. Untuk menentukan ketidakpastian dan hasil pengukuran gimana cara melaporkannya, tadi kan ada yang namanya ketidakpastian relatif, di mana delta X dibagi X barnya dikalikan dengan 100%. Jadi delta X-nya di sini mau diambil semua boleh. Oke, dibagi dengan X barnya, di sini X barnya 12,65, kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, saya butuh kalkulator lagi ya biar cepat, biar nggak lama. Dibagi dengan 12,65. Oke. Di sini dapatnya adalah dikalikan dengan 100%. Oke, jadi 1,094%. Sip. Oke. Nah, di sini dapat kita kesalahan relatifnya adalah 1,094%. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, jika nilai kesalahan relatifnya berkisar
besar dari 1, maka Anda hanya perlu menuliskan hasil dari pelaporan Anda dengan menggunakan berapa angka? Nah, betul sekali, 3 angka. 3 angka saja. Dari mana Bu? Dari ini. Ini nilainya kan 1,094. Jadi Anda melaporkan hasilnya itu adalah 3 angka saja. Jadi hasil pelaporannya di sini X besarnya hasilnya adalah di sini X bar plus minus delta X. Oh ya, mohon maaf ya, tadi mohon ditambahkan untuk materi yang pertama tadi saya sampaikan plus minus. Jadi dia dipluskan juga diminuskan, bukan cuma plus doang ya. Jadi kebiasaan, jadi memang perlu dikoreksi. Jadi mohon ditambahkan untuk yang rumus yang pertama tadi ada minusnya juga. Jadi plus minus. Jadi di sini hasilnya adalah, karena kita butuh 3 angka saja, X barnya di sini bisa dilihat ya, X barnya di sini 12,65. Karena kita cuma butuh 3 angka saja, bisa dilihat di sini 3 angka, maka yang ditulis hanya 3. 1, 2, dan 3. Nah, 3-nya di sini karena di sininya 5, maka di sini dia akan maju ke atas. Jadi hasilnya adalah 12,7. Seperti itu. Kenapa Bu? Dibulatkan. Ini dibulatkan. Karena kita cuma butuh 3 angka. Ya, seperti ini. Kemudian plus minus juga. Plus minusnya dari mana? Delta X-nya. Delta X-nya kita ambil. Nah, diambilnya 3 angka juga. Jadinya mana? Nah, di sini diambilnya hanya 3 angka. Jadi kita ambil 1, 0, nah ini dibulatkan. Ini enggak masuk ya, dibulatkan jadi 1,14. Jadi 1, 2, 3. Begitu. Nah, hasilnya gimana Bu? Hasilnya ya terserah Anda. Terserahnya gimana? Kalau mau ditambahkan jadi ditambahkan. Jadi begini. 12,7 plus 0,14 hasilnya berapa? Kemudian 12,7 dikurangi 0,14 itu hasilnya berapa? Jadi range-nya itu dari sini ke sini. Nah, jadi antara dikurang dan ditambahkan. Itu masih dalam kategori yang benar. Seperti itu ya. Ini adalah contoh soal untuk yang pertama. Jadi kita langsung saja untuk latihannya. Oh, kita jumlahkan dulu aja ya. Kalau ada nanti bingung takutnya saya. Ini kita ambil 12,7 ditambahkan dengan 0,14. Jadi di sini 12,84. Kemudian selanjutnya 12,7 dikurang dengan 0,14. Di sini 12,56. Jadi maksudnya apa? Jadi nilai dari X-nya itu adalah tadi dari sini. Dari sini pun sudah benar ya. Di sini sudah oke. Tapi kalau Anda mau seperti ini menjabarkan kembali, tambah bagus lagi. Jadi tahu nih hasilnya dari mana aja. Jadi dari 12,56 sampai dari 12,84. Gitu. Jadi kalau Anda mendapatkan hasil pengukuran sekitar ini, misalkan 12,7, itu sudah oke. Kenapa? Karena masuk ke dalam tadi range-nya ini. Jadi pengukuran Anda bisa dikatakan tepat. Begitu. Jadi nggak harus semuanya sama ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk yang pertama. Kita akan langsung tugas untuk Anda. Tugasnya sama ya seperti ini. Jadi Anda melakukan laporan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Bedanya di sini kita akan ganti ininya saja ya, biar lebih mudah. Nanti di sini tinggal Anda rubah. Caranya sama. Anda kalau mau menggunakan cara yang lebih cepat juga nggak apa-apa, boleh. Jadi di sini kita jangan masa ya. Kalau masa nanti ini kita ambil saja di sini. Oke, kita hapus di sininya. Atau mungkin dihapus semuanya saja ya. Kita hapus.
dari tebal buku adalah oke. Jadi cukup 8 datanya. Jadi 8 kali pengulangan. Jadi di sini ada suatu pengukuran dengan menggunakan mikrometroskop untuk mengukur tebal buku. Di sini diperoleh yang pertama adalah 9,08, kemudian 10,53, kemudian 9,88, kemudian 10,02, kemudian 9,57, 10,21, 9,25, dan yang terakhir adalah 10,10. Maka tugas Anda adalah laporkan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Nah, ini adalah untuk pertanyaan kedua. Seperti itu. Jadi silahkan dilakukan pengukuran dengan menggunakan, Anda boleh menggunakan kalkulator ya, biar lebih valid. Tapi kalau jika Anda pengen, saya pengen ngitungnya manual, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Seperti itu. Yang penting nanti ini boleh ditulis tangan, boleh juga ditulis dengan boleh juga ditulis dengan menggunakan komputer. Tetapi kalau peta konsep tadi, khusus untuk peta konsep, saya minta untuk ditulis dengan menggunakan komputer ya, karena saya ingin melihat kreativitas Anda. Gitu. Oke, untuk sekian untuk materi yang bagian pertama, kita akan lanjutkan lagi untuk bagian yang kedua tentang angka penting. Sekian untuk materi ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.